Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rasma dengan NIM 202003870230008 akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai materi media relation. Baik, langsung saja. Seberapa besarkah kamu mengetahui tentang apa itu media relation? Dilansir dari Everything PR, media relation dapat digambarkan sebagai interaksi yang dibangun oleh perusahaan dengan orang-orang yang bekerja di dalam media. Hal ini meliputi editor, reporter, jurnalis, dan lain-lain. Media relation adalah salah satu aktivitas yang dilakukan dalam dunia public relation atau PR. Media relation merupakan kegiatan humas untuk menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Selanjutnya, peranan media relation. Media relation sebagai komponen dari public relation tentu saja mengikuti langkah-langkah standar dari public relation. Standar kerja cara public relation mencakup: yang pertama, pengumpulan fakta; 2, perencanaan dan penyusunan program menurut permasalahan yang telah dirumuskan; yang ketiga, melakukan rencana dengan tindakan komunikasi; yang keempat, merumuskan permasalahan menurut hasil penelitian atau sebuah kajian yang telah dilakukan; yang kelima adalah evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dan program kerja public relation. Selanjutnya, tujuan dari media relation. Tujuan dari media relation adalah untuk memberikan informasi berupa pesan, berita, ataupun sebuah cerita yang layak disampaikan mengenai perusahaan. Tujuan lainnya juga berupa untuk mendapatkan tempat dalam pemberitaan media, mendapatkan publisitas seluas mungkin mengenai aktivitas serta instansi, menciptakan relasi yang stabil dan yang berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya, serta mendapatkan umpan balik yang positif dari masyarakat mengenai upaya dan aktivitas sebuah organisasi dalam perusahaan. Selanjutnya, pentingnya media relation. Setelah Anda mengetahui pengertian, tujuan, dan peranan media relation, saatnya kita membahas mengenai seberapa pentingkah peranan ini, terutama bagi bisnis dan perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan brand. Brand lebih dikenal dengan sebutan kesadaran merek. Pengertian brand awareness adalah sebuah kemampuan konsumen untuk langsung mengenali sebuah merek atau logo atau sampel. Yang kedua adalah membangun hubungan baik dengan media. Selain meningkatkan bisnis, profesi ini juga memiliki peran yang penting dalam membangun hubungan yang baik dengan media. Apabila aktivitas ini dilakukan dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan media akan datang kepada perusahaan untuk melakukan sebuah liputan atau wawancara. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengendalikan krisis. Di saat mengalami sebuah krisis, profesi ini juga berperan penting dalam mengembalikan nama baik sebuah perusahaan. Saat terjadi krisis, penting untuk mengirimkan pernyataan atau transparansi yang nyata kepada media secara langsung. Selanjutnya adalah skill yang harus dimiliki media relation. Adapun skill yang harus dimiliki oleh media relation, yang pertama adalah komunikasi. Setiap media tentu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ketika kamu tidak mempunyai skill komunikasi yang mumpuni, bisa dipastikan akan sulit menghubungi media dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah problem solving. Skill problem solving atau pemecahan masalah juga penting untuk dimiliki.
Sebab tidak jarang profesi ini harus menghadapi berbagai masalah, baik masalah di perusahaan atau masalah hubungan dengan sebuah media. Yang ketiga adalah relationship. Media relation juga harus memiliki skill yang dikatakan skill relationship atau membangun hubungan baik dengan media. Selanjutnya, kegiatan penulis dalam media relation. Ada 5 kegiatan penulis dalam media relation. Yang pertama adalah penulisan press release. Yang kedua adalah penulisan surat. Yang ketiga adalah penulisan voucher. Yang keempat, penulisan advertorial atau pariwara. Dan yang terakhir adalah penulisan annual report. Selanjutnya, aktivitas yang ada di dalam media relation. Aktivitas media relation pada umumnya dilaksanakan oleh Departemen Public Relation itu sendiri. Bentuk aktivitasnya itu ada 7. Yang pertama, pengiriman siaran pers. Yang kedua, mengadakan konferensi pers. Yang ketiga, mengadakan perjalanan pers. Yang keempat, menjadi narasumber media. Yang kelima, mengadakan media gathering. Yang keenam, mengadakan wawancara khusus. Dan yang terakhir adalah mengadakan special event. Sekianlah pemaparan materi mengenai media relation dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.